Untuk jenis Calathea yang satu ini masih sering dicari para pecinta tanaman. Harganya sih memang tidak terlalu mahal. Ya, kisaran 25.000 sampai 40.000. Ya, kira-kira kalau yang 25.000 mungkin yang segini ya. Nah, ini udah di atas 25.000 sepertinya. Ya, ini bisa nyampe 30.000 atau 40.000. Tergantung daerah masing-masing ya harga pasarnya. Nah, kalau udah yang gede seperti ini ya beda lagi harganya ya. Nah, karena memiliki batang yang sangat tipis ya, di antara Calathea yang lain, ini salah satu jenis Calathea yang memang batangnya tipis, gampang bengkok gitu ya. Kayak ini aja nih, lihat aja nih bentuknya. Padahal dia udah nancep di dalam tanah ya, tapi dia tumbuhnya tuh nggak bisa tegak gitu ya, pasti miring-miring gitu. Selain ngikutin cahaya matahari, dia juga proses untuk tumbuhnya akar baru tuh, batang baru itu dia nggak beraturan ya, seperti ini contohnya kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau yang ini dia daunnya masih mekar ya, daunnya masih mekar, ini juga masih mekar, yang ini udah kuncup. Jadi memang kalau Calathea itu rata-rata daunnya mempunyai proses penguncupan ya. Proses penguncupan tuh apa ya? Jadi kalau udah menjelang sore, dia itu daunnya akan menguncup gitu. Nah, ini karena penempatan. Jadi ini tadi ditempatin udah agak terang ya penempatannya. Kalau ini penempatannya lebih teduh lagi. Jadi makanya dia lebih cepat menguncup dibanding teman yang satunya ini. Nah, bagaimana cara memperbanyaknya? Cara memperbanyaknya itu cukup memotong di bagian batang yang sudah bercabang ya, seperti ini contohnya. Maaf ini. Nah, bisa dipotong di bagian sini ya. Nih, potong sini atau potong sini ya. Nah, saran saya setelah dipotong itu kan belum ada akar ya. Nah, jadi jangan langsung ditancepin di tanah, kecuali kalau kalian memotongnya itu sudah berakar ya. Jadi motong dari dalam, artinya sudah berakar di dalam tanah itu, udah kalian potong, itu bisa langsung dipindahin ke dalam pot yang sudah berisi media tanam ya. Tapi kalau belum berakar, kalian potong di ujung di luar begini, itu jangan langsung ditanam. Tetapi kita rendam dulu menggunakan media air ya. Jadi kita pakai media air dulu. Contohnya seperti ini. Ini kira-kira 1 bulan lebih ya saya tanam di media air. Nah, dia sudah ada akar putihnya. Nah, kalau di sistem hidroponik, kalau akar putih itu artinya sehat. Nah, puji Tuhan juga sehat berarti ya, di akar yang masih bening lagi. Nah, ini banyak yang tanya, ini tuh apa ya? Nah, ini itu adalah pasir malang ya. Pasir malang yang saya gunakan di setiap saya merendam bibit atau memakai media air ya untuk beberapa jenis tanaman saya. Terutama sih saya pakai untuk bibitan. Jadi kalau misalkan jenis Calathea ini atau Syngonium ya, atau sirih yang dia perlu media air dulu untuk merangsang akarnya, saya biasanya memang selalu menggunakan pasir malang ini gitu. Jadi bisa dipakai tipsnya ya. Karena apa? Karena ini menjadi airnya jadi nggak keruh, selalu bening gitu. Ini sebulan ya saya nggak pernah ganti airnya, jadi selalu bening gitu. Asalkan dia nggak dicampur dengan tanaman lain ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang saya juga kalau 1 botol ini suka saya campur dengan tanaman lain gitu. Ini tergantung aja gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ini gede ya, ini kan udah besar ya daunnya. Jadi waktu saya potong itu udah daun segini banyak. Nah, ini saya nggak campur dengan tanaman lain. Jadi saya pisahin sendiri gitu. Nah, jadi dia nggak, akarnya airnya tuh nggak busuk ya, nggak hitam kayak gitu ya. Nah, kalau udah berakar begini, ini bisa kita pindahkan ke media tanah ya.
Ya pemirsa, ini udah selesai ya. Kita pindahin ke media tanah dari media air ya. Jadi kalau si Calathea itu jenisnya memang suka air, tapi tidak terlalu becek ya, asalkan dia lembab di dalam gitu. Kalau Calathea ini memang setahu saya, sepengalaman saya tuh jarang sekali busuk ya gitu. Tapi memang ada beberapa jenis daun, termasuk ini nih Calathea ini terserang hama ya, ada kutu-kutu putih lah sedikit gitu ya. Nah ini jenis ini juga gampang banget kering daunnya, jadi berhati-hati. Biasanya kalau kering itu kekurangan air atau kepanasan gitu, jadi dia agak kuning di ujung ya, nggak masalah, nggak apa-apa ya, itu berarti masih adaptasi untuk pertumbuhannya dia, nggak apa-apa. Kalau masih kuning-kuning di ujung seperti ini masih nggak apa-apa, tapi kalau dia sudah kuning satu daun begitu, lebih baik dipotong aja ya. Untuk perawatannya ya, cukup saja diberikan nutrisi B1 ya, cairan yang sudah dicampurkan ya ke dalam air ya. Itu kan ada perbandingannya 1:1, atau kalau biasanya saya bikin sekaligus per 5-10 liter untuk semua tanaman. Itu kalau 5 liter ya berarti 5 mili, kalau 10 liter ya 10 mili gitu. Nah itu kita semprotin. Kalau masa pemindahan seperti ini biasanya setiap hari selama 3 hari ya. Jadi supaya dia ada adaptasinya dulu sama lingkungan barunya. Jadi kita perlu bantu dengan menambahkan nutrisi B1 ya. Karena itu lebih mudah ya untuk diserap oleh tanaman, karena dia cair. Jadi kalau misalkan pupuk NPK jangan dulu. Kalau pupuk NPK menurut saya pupuk NPK atau Gandasil jangan dulu. Jadi lebih netral itu B1, karena kan kalau B1 ini sifatnya untuk ngilangin stres ya gitu. Jadi saya nggak perlu pakai yang lain-lain dulu selama 3 hari. Itu wajib diberikan nutrisi semprotan ya. Jadi semprot aja ya, jangan disiram gitu. Disemprot seperti tadi contohnya. Nah di bagian batang, sekitar tanahnya, dan juga supaya dia meresap ke dalam akar gitu. Jadi jangan lupa juga penempatannya, jangan terlalu panas juga jangan terlalu teduh. Nah terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, dan dukung saya terus di channel ini supaya saya dapat mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.